Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Begitu cahaya pedang dan naga guntur bertabrakan, ruang di dalam formasi pedang Ilahi Hongmeng bergetar. Seperti dugaan Tan Yun, naga guntur setinggi 1000 kaki lenyap saat bertabrakan dengan cahaya pedang. Tan Yun buru-buru melarikan diri ke arah belakang. Tangan kiri Nanggong Yukin membuat segel cahaya pedang sekali lagi. Cahaya pedang itu menebas ke arah Tan Yun yang sedang melarikan diri sejauh 500 meter. Tan Yun, kamu tidak perlu melakukan perlawanan lagi. Kamu akan mati di bawah teknik pedang milikku ini. Dan itu adalah suatu anugerah jika kamu dapat mati di tanganku. Setelah mengatakan hal itu, Nanggong Yukin tiba-tiba menjadi kaget. Bagaimana ini mungkin? Nanggong Yukin sekali lagi dibuat gemetar. Tan Yun dengan ekspresi serius berteriak dengan keras, "Luapan waktu." Begitu kata-kata itu terdengar, dalam kekacauan di atas kepala Tan Yun, semburan waktu setebal ribuan kaki, seperti air terjun yang jatuh dari langit, menghantam cahaya pedang. Kecepatan cahaya pedang yang menebas ke arah Tan Yun tiba-tiba melambat 10%, dan ukuran cahaya pedang tiba-tiba menyusut dalam semburan waktu. Cahaya pedang sepanjang 300 kaki dengan cepat menyusut menjadi 100 kaki. Cahaya pedang yang tersisa menebas ke arah Tan Yun. Sebelum cahaya pedang tiba, aura kuat cahaya itu membuat kulit di dahi, wajah, dan leher Tan Yun robek secara tiba-tiba. Dalam sekejap, kulit Tan Yun mengalami keretakan dan jejak darah berceceran di seluruh tubuhnya. Kamu sebenarnya siapa? Aku belum pernah melihat orang sepertimu yang memiliki kemampuan untuk menggunakan atribut waktu, emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur, kata Nanggong Yukin sambil bergetar. Nanggong Yukin takut pada bakat Tan Yun. Jika Nanggong Yukin tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada orang yang bisa mengendalikan 8 atribut kekuatan secara bersamaan. Dalam keterkejutan dan kebingungan, niat membunuh Nanggong Yukin menjadi lebih kuat. Jika aku membiarkan musuh sepertimu hidup di dunia, gadis suci ini tidak akan bisa hidup tenang di masa depan. Di masa depan, kamu terlalu banyak berpikir. Hari ini kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup, kata Tan Yun. Tan Yun kembali berteriak. Gelombang luar angkasa. Ada suara bergelombang di langit. Tiba-tiba gelombang transparan muncul di langit dan menelan cahaya pedang yang muncul 50 kaki di belakang Tan Yun. Segera kecepatan cahaya pedang yang mengejar Tan Yun menjadi 2 kali lebih lambat. Dan di bawah gempuran gelombang ruang tanpa henti, cahaya pedang menyusut sangat cepat. Nanggong Yukin memiliki firasat buruk secara spontan. Ketika dia menginjak pedang terbang, berbalik dan melarikan diri 100 kaki. Tiba-tiba Nanggong Yukin merasakan kekuatan pengikat ruang yang sangat kuat. Kekuatan itu dapat menghancurkan dirinya kapan saja. Menjauhlah dariku. Tirai cahaya kekuatan spiritual muncul dari tubuh Nanggong Yukin. Kekuatan kuno dan kekuatan kematian di dalam tirai cahaya mengelilingi tubuh Nanggong Yukin. Nanggong Yukin sangat ingin melarikan diri dari gelombang ruang, tetapi kecepatannya masih kurang cepat. Dan tirai cahaya kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat menghilang. Tidak peduli bagaimana Nanggong Yukin melarikan diri, gelombang ruang akan bergerak di udara dan menelannya. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun tidak terpengaruh oleh gelombang ruang. Sosoknya berkedip 3 kali dan muncul di atas kepala Nanggong Yukin. Tan Yun menyeringai dan berkata, "Wanita murahan, kamu memiliki kekuatan ranah pemurnian jiwa tingkat kedua. Tetapi kamu tidak secepat orang di alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Kamu sangat lambat. Kamu bukan gadis suci, tapi wanita murahan yang akan dibunuh olehku." Begitu kata-kata itu terdengar, cincin Keangkun Tan Yun menyala di antara jari-jarinya, dan pedang besar senjata roh tingkat tinggi muncul di tangannya. Tan Yun mengangkat pedang besar itu dan mengayunkan ke arah kepala Nanggong Yukin. Nanggong Yukin mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan tiba-tiba pedang milik Tan Yun menjadi hancur. Setelah itu Tan Yun mengeluarkan 4 pedang terbang senjata roh tingkat tinggi dan menggunakan pedang itu untuk menebas Nanggong Yukin dari sudut yang sulit dihindari. Meskipun kecepatan Nanggong Yukin telah dilipat gandakan,
Kecepatannya masih lebih lambat dari Tan Yun yang menggunakan langkah Dewa Hong Meng. Menghadapi setiap serangan fatal Tan Yun, Nang Hong Yukin tampak kewalahan. Dengan pedang harta karun tingkat tinggi disertai kekuatan kuno, Nang Hong Yukin memotong 4 pedang terbang milik Tan Yun. Tangan kiri Nang Hong Yukin sekali lagi membuat segel. Tangan kanannya berputar. 6 cahaya pedang penuh aura kuno meledak, seolah-olah menghancurkan gelombang ruang milik Tan Yun. Cahaya pedang dengan kecepatan sangat tinggi menuju ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun terkejut dan sosoknya berkedip dengan cepat untuk menghindar. Tan Yun dapat menghindari 5 cahaya pedang, tetapi cahaya pedang ke-6 menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun merasakan kesakitan. Darah terus mengalir dari lengan kiri Tan Yun yang terkena serangan cahaya pedang. Pergilah ke neraka. Sosok Tan Yun berkedip dan muncul di atas kepala Nang Hong Yukin. Cincin Qiang Kun menyala. Embrio pedang yang terbuat dari besi meteorit ungu muncul di tangannya. Tan Yun dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas, dan tangannya memegang gagang pedang yang diayunkan ke arah kepala Nang Hong Yukin. Nang Hong Yukin memegang pedang untuk memblokir serangan. Wajahnya berubah drastis karena dia tidak dapat memotong embrio pedang milik Tan Yun. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat mengalir ke tangan kanan Tan Yun. Aku ingin tahu, seberapa lama kamu bisa bertahan? Tatapan Tan Yun menjadi lebih ganas, memegang pedang dan menebas ke arah Nang Hong Yukin bertubi-tubi. Nang Hong Yukin memblokir setiap serangan yang diluncurkan oleh Tan Yun. Nang Hong Yukin merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan kanan yang sedang memegang pedang. Ketika dia menginjak pedang terbang, dia terpeleset dan hampir jatuh. Tan Yun menukik di udara, dikelilingi oleh untaian kekuatan spiritual emas, membuatnya seperti dewa perang emas. Tubuh Nang Hong Yukin jatuh ke bawah, pedang miliknya telah rusak, dan darah mengalir dari tangan kanannya. Tatapan paniknya tiba-tiba menjadi tegas, seolah-olah Nang Hong Yukin telah membuat tekad. Tan Yun, aku harus membunuhmu, bagaimanapun caranya. Ketika suara dingin itu terdengar, wajah pucat Nang Hong Yukin dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada 7 api berkabut tiba-tiba membakar kepalanya. Nang Hong Yukin membakar 3 jiwa dan 7 jiwanya. Ekspresi Tan Yun berubah dan perasaan ngeri muncul dalam hatinya. Tan Yun tidak pernah menyangka bahwa Nang Hong Yukin akan memahami teknik terlarang, membakar 3 jiwa dan 7 jiwanya untuk meningkatkan kekuatan. Tan Yun berbalik dan melarikan diri ke ujung lain dari gelombang ruang, bagian atas tingkat ke-7 dari teknik pedang tanpa nama, kata Nang Hong Yukin dengan keras. Nang Hong Yukin mengeluarkan beberapa teguk darah terus-menerus. Tangannya memutar dan sinar pedang cahaya 300 kaki muncul satu persatu. 7 cahaya pedang melayang di udara. Nang Hong Yukin secara paksa menggunakan teknik pedang bagian atas tingkat ke-7 dengan mengorbankan 3 jiwa dan 7 jiwa miliknya. Ketika kata-kata pedang memotong langit masuk ke telinga Tan Yun, Tan Yun melarikan diri tanpa menoleh. 7 cahaya pedang besar Nang Hong Yukin melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang. Ketika ke-7 cahaya pedang muncul ratusan meter di belakang Tan Yun seperti kilat. Ke-7 cahaya pedang itu berubah menjadi ribuan cahaya pedang. Kekuatan ribuan cahaya itu membuat udara radius ratusan meter bergetar hebat. Kekuatan ini membuat perasaan ngeri pada Tan Yun. Cahaya pedang seperti 1000 anak panah, beberapa kali lebih cepat dari Tan Yun. Jika Tan Yun sampai terkena seluruh kekuatan cahaya itu, dipastikan dirinya akan mati saat itu juga. Di udara 400 kaki di belakang Tan Yun, bintik-bintik cahaya hitam berkedip. Segera bintik-bintik hitam itu mekar dan berubah menjadi pusaran air dengan diameter 300 kaki. Pusaran air itu berwarna hitam pekat. Kekuatan pusaran air hitam perlahan-lahan berputar, dan kekuatan spiritual berbentuk seekor paus menelan ribuan cahaya pedang milik Nang Hong Yukin. Cahaya pedang Nang Hong Yukin sebagian besar telah menghilang. Nang Hong Yukin yang menaiki pedang terbang tiba-tiba berhenti. Butiran keringat menetes di wajahnya yang pucat. Beberapa teguk darah keluar dari mulut Nang Hong Yukin. Hidung dan telinganya dipenuhi dengan gumpalan darah. Bahkan air matanya berwarna merah karena tercampur dengan darah yang keluar.
Pada saat ini, ribuan cahaya pedang telah menghilang akibat ditelan oleh kekuatan spiritual Tanyun yang berbentuk ikan paus. Hanya menyisakan ratusan dari mereka yang masih mengarah ke Tanyun. Tanyun berbalik dan berteriak dengan suara keras, "Air terjun cahaya!" Begitu kata-kata Tanyun terdengar, ratusan cahaya pedang milik Nanggung Yukin menyerang seluruh tubuh Tanyun. Suara tulang retak terdengar hampir bersamaan. Pipi, leher, dada, dan kaki Tanyun tertusuk. Tulang kaki Tanyun telah patah. Beberapa tulang rusuk di dada kiri dan kanannya juga patah, dan darah keluar dari punggungnya. Di langit kesadaran Tanyun memudar. Tanyun jatuh dari langit dengan sangat cepat dan menabrak dasar platform tinggi. Darah terus bercucuran keluar dari tubuh Tanyun yang terkena serangan cahaya pedang. Tanyun berguling-guling di genangan darah. Dia tiba-tiba merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Pandangan dan kesadarannya makin memudar. Tanyun menggigit ujung lidahnya dan merasakan sedikit rasa sakit. Rasa sakit dari ujung lidah membuatnya kembali sadar. Tanyun berdiri kembali dan ingin terus berjuang. Tanyun menggertakkan giginya dan menopang tubuhnya dengan tangannya. Tetapi tulang kakinya telah patah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Tanyun terluka sangat parah. Lengannya yang lemah tertekuk dan tubuhnya berbaring di dasar platform tinggi. Pada saat ini, seberkas cahaya setebal 10 kaki dan penuh dengan aura kehidupan muncul di atas langit dan berubah menjadi tirai tipis yang panjangnya 10 kaki, lalu menyelimuti Tanyun. Kekuatan tirai cahaya tipis berkilauan, memancarkan aura kehidupan yang kuat. Itu adalah sumber cahaya milik Tanyun. Tanyun tahu bahwa pusaran air hitam tidak dapat menahan kekuatan cahaya pedang Nanggung Yukin yang telah mencapai bagian atas tingkat ke-7, dan dirinya pasti akan menderita kerusakan yang parah. Karena itu, ketika Tanyun ditembus oleh cahaya pedang Nanggung Yukin, Tanyun menggunakan teknik air terjun cahaya. Pada saat ini, pancaran cahaya menyelimuti Tanyun dan kecepatan pemulihan tubuh Tanyun meningkat menjadi 110 kali lipat. Ini karena tubuh Tanyun awalnya memiliki kecepatan pemulihan 10 kali lipat. Ditambah teknik air terjun cahaya, pemulihan dikalikan 11 kali. Meskipun tubuh Tanyun menjadi pulih, tapi energi yang dihabiskan dalam pemulihan ini sangat besar. Aku akan berdiri, aku akan membunuhnya. Kalau tidak, aku akan dibunuh olehnya. Pandangan Tanyun sedikit memudar. Energinya telah habis. Dia menoleh ke samping dan menempelkan pipi kirinya di dasar platform tinggi. Tanyun tidak berdaya. Dia tidak memiliki energi saat ini. Di sisi lain, erangan lemah dan menyakitkan datang dari langit. Setelah menderita serangan balik, Nanggung Yukin yang berdarah jatuh dan menabrak dasar platform tinggi di samping Tanyun yang jaraknya 3 kaki. Wajah pucatnya mengartikan rasa sakit yang luar biasa. Penampilan Nanggung Yukin saat ini juga sangat menyedihkan. Pada saat ini, Tanyun tidak tersenyum sama sekali. Tanyun memperhatikan wajah Nanggung Yukin. Perasaan yang saling terkait seperti gelombang kesedihan memenuhi hatinya. Perasaan di hati Tanyun menjadi kacau dan tubuhnya gemetar. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan langsung memenuhi hatinya. Untuk beberapa alasan, Tanyun takut kehilangan musuhnya, yaitu Nanggung Yukin, yang membuatnya seperti nostalgia dengan seseorang. Kesedihan membuatnya meneteskan air mata. Tanyun menangis dalam kebingungan. "Jangan mati, kamu jangan mati." Tanyun tersedak dan dengan gemetar mengulurkan tangan kanannya yang berdarah, mencoba menarik Nanggung Yukin ke sisinya untuk mendapatkan aura kehidupan dari teknik air terjun cahaya. Tapi tangannya tidak dapat menggapai Nanggung Yukin. Tanyun ingin berjuang untuk bangun, tapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. "Jangan mati, tolong bangun dan beritahu aku, kenapa aku merasa sedih saat melihatmu seperti ini." Tanyun terengah-engah, hatinya sangat sakit mengakibatkan sulit bernapas. Tiba-tiba Tanyun memikirkan sesuatu. Dia mengangkat formasi pedang Ilahi Hongmeng dan segera air terjun cahaya menghilang. Tanyun lebih memilih membatalkan teknik air terjun cahaya dan membiarkan Nanggung Yukin dirawat sesegera mungkin setelah dilihat oleh orang lain. Ketika formasi pedang Ilahi Hongmeng menghilang, Tanyun dan Nanggung Yukin muncul dengan mengerikan di hadapan semua orang. Sugeyu berteriak dengan sedih.
Pada saat ini, 200 murid Istana Jiwa Ilahi berpikir bahwa Nanggung Yukin akan membunuh Tan Yun tanpa cedera. Tetapi ketika mereka melihat Nanggung Yukin terbaring diam di genangan darah, mereka terkejut dan sedih. Tan Yun, Song Wuxiao berteriak. Dia bergegas ke platform tinggi dengan panik. Sebelum dia muncul di depan Tan Yun, sosok Dan Tai Xuanzong melintas, menghalangi Song Wuxiao dan berkata, "Jangan sentuh Tan Yun, dia terluka parah sehingga jangan menyentuhnya dengan sembarangan." Kepala sekte, tolong bantu Tan Yun. Song Wuxiao berlutut di depan Dan Tai Xuanzong, terus-menerus bersujud. Darah menetes di dahi Song Wuxiao. "Adikku, jangan khawatir. Kepala sekte adalah alkemi suci. Dia pasti bisa menyelamatkan Tan Yun." Sosok Tan Xingning melintas dan dengan cepat membantu Song Wuxiao berdiri. "Kakak," Song Wuxiao menangis dan jatuh ke pelukan Tan Xingning. "Kakak, aku benar-benar tidak mau kehilangan Tan Yun. Aku benar-benar tidak bisa." "Jangan khawatir, Tan Yun adalah orang yang kuat. Dia akan baik-baik saja." Ketika Tan Xingning menghibur Song Wuxiao, Gong Sun Roxy memandang Tan Yun dan merasakan sakit hati. Murid divisi pil dan murid tukang sekte suci Huang Fu sangat sedih. Gimana teman-teman, ceritanya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.